Nah, berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini Teddy berada di sebuah perkebunan kopi yang berada di Kabupaten Tenggamus. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang masalah kopi. Ternyata kopi Tenggamus itu sangat luar biasa. Terutama adalah kopi Ulu Belu. Dan kopi Ulu Belu itu sangat luar biasa. Baik aromanya, rasanya, bahkan rasa yang sangat luar biasa. Itu. Kenapa kopi Tenggamus itu sangat bagus? Karena memang kopi itu Kenapa kopi Tenggamus itu bagus? Karena memang para petani di Tenggamus itu para pemeliharaannya terhadap kopi itu sangat selektif sekali. Sehubungan mereka mendapatkan pelatihan real langsung dilakukan oleh para ahli kopi, terutama yang dari Nestle. Pada saat kejadian tempo hari di daerah Brazil itu kena hujan salju, dan itu untuk mengembalikannya sangat lama. Nah, para pelaku bisnis kopi itu beralih ke ASEAN, khususnya adalah di Indonesia. Nah, mereka lah diberikan pembekalan terhadap penanaman kopi, pemeliharaan kopi, bahkan sampai pemetikan. Nah, itulah kenapa hingga kopi Tenggamus menjadi bagus. Itu karena memang pembekalan dari mulai penyiapan bibit sampai penanaman dan pemeliharaan, bahkan sampai pemetikan itu memang betul-betul disortir, diperbaiki dan dipilih dengan yang baik sekali. Kemudian pemeliharaan baik dari pemupukan, perawatan, penyemprotan itu selalu dilakukan. Walaupun lebih cenderung, lebih banyaknya adalah 80% adalah organik. Tetapi memang pemeliharaannya sangat bagus. Nah, seperti ini. Ini kan kopi Tenggamus. Ini usia sekitar 3 bulan ini. Ini dari buah nih. Kita akan lihat juga di beberapa tempat ini seperti kesini lagi. Nah, nih kopi. Ini kopi bagus ini. Nah, kita akan lihat juga ke sebelah sini, ya. Ini kopinya sangat bagus nih. Ini lihat nih, gempolannya bagus. Nih. Walaupun kopi ini bukan yang terbaik, tetapi ini kopi udah termasuk baik. Kenapa saya katakan gitu? Karena ini memang di para petani yang pemeliharaannya tidak seintensif yang dilakukan oleh para pelaku kopi yang ada di Ulu Belu. Kalau di Ulu Belu itu lebih bagus lagi. Dan seperti ini nih, kopinya seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, rata-rata seperti ini nih kopi. Biasanya panjangnya itu satu depa seperti ini. Dan rata-rata di 22 gempalan gini. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena hanya 6. Itu ada yang sampai 22 karena panjang bener. Tapi itu juga ditentukan oleh jenis daripada kopi itu sendiri. Nah, kopi itu ada beberapa, ada Robusta, kemudian ada Arabica, kemudian juga itu ada turunan-turunan lagi kopi-kopinya. Tapi yang jelas bahwa kopi Tenggamus itu adalah kopi terbaik yang ada di Lampung. Bahkan saya sih mau menyatakan bahwa kopi Tenggamus ini yang ada di Ulu Belu itu sudah diterima di lidah para pengopi di Eropa saat ini. Nah, oleh sebab itu, bahwa kopi Tenggamus saya berharap menjadi primadona juga minimal di Indonesia sebelum ke luar negeri. Dan saya berharap kepada kawan-kawan yang ada di Indonesia, mari kita bertanam kopi agar prospek ke depan itu lebih baik, khususnya dulu untuk para petani. Kenapa saya katakan lebih baik? Karena memang kopi adalah konsumsi yang sangat dominan. Rata-rata 80% orang Indonesia itu adalah pengopi. Terlepas itu kopi
terutama adalah para petaninya saja. Saya masuk ke daerah petani, hampir rata-rata yang pertama kali ditawarkan ke kita ini adalah kopi. Nah, oleh sebab itu, itulah yang penting bagi kita untuk bagaimana cara menanam kopi yang baik. Mungkin dalam konten yang lain, nanti akan saya ceritakan bagaimana kopi yang baik. Tapi sebagai bocoran, bahwa kopi ini yang pertama adalah dari awal penanaman, ini dari semaian lah, semaian yang kira-kira mungkin 1 jengkal. Dan dari mulai kopi semai itu sekitar 2-3 bulan itu sudah normal itu. Sudah bisa ditanamkan, kemudian baru ditanam. Nah, ditanam itu juga ada cara-cara teknik dan berbagai macam. Misalnya akar tunggangnya dipotong dan sebagainya, itu adalah teknis. Tapi dari penanaman sampai berbuah itu biasanya 2,5 tahun sampai ke 3 tahun. Dan kalau 3 tahun itu udah ngagung. Ngagung itu adalah buah pertama yang paling banyak dipetikan itu. Itulah namanya ngagung. Dan di saat itulah, nah setelah kita metik itu juga nanti ada diproses karena memang sudah mendapat pelatihan dari para ahli dan pakar kopi. Jadi para petani di Tenggamus itu dia biasanya mengambil yang merah aja. Kemudian setelah mengambil yang merah, ada juga klasifikasinya termasuk kopi lanang. Nanti mungkin dalam konten yang berikutnya saya akan bercerita apa sih kopi lanang itu. Tapi yang jelas bahwa kopi setelah merah itu dijemur. Dan sebaiknya dijemur kalau di Tenggamus itu tidak terkena sama tanah. Nah, itu yang sangat pentingnya. Kemudian setelah kering, kekeringannya juga sudah ditimbang air berapa, baru digiling, baru digoreng. Nah, tetapi memang saya mendapatkan beberapa informasi bahwa kopi yang baik itu adalah kopi yang disimpan dulu. Artinya misalnya kalau musim hari ini setelah digiling itu disimpan, atau memang dengan gelondongannya disimpan, dan itu bisa kuat beberapa tahun. Bahkan ada menyatakan ada lebih di Bandung itu, di kopi bakul kopi di Bandung itu ada yang sampai 20 tahun kopi baru digoreng, dan itu sensasi dan rasanya sangat luar biasa. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini, bagaimana respon kita terhadap penanam kopi agar kita menjadi sentra kopi di negeri sendiri. Terima kasih kepada kawan-kawan, jangan lupa share dan like juga subnya, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng untuk mengikuti Teddy Kurnia TGM. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM.